itu, ya enggak? Saya bang. Anjir. Orang Kenapa? masalah jeung si Lisa Nataliana mah sih teu jadi Lisa masalah ada Natalia. urang teh apal ke alusna gitu nya apal-apal Sebarayana. gitu ini kan geus Aduh. badag Kumaha. eta ku aura. Nah ini nih ya. Kok bisa gitu ya? Padahal mereka itu udah jelas-jelas ketangkap ke perak. Apa ini AI? Oh bisa aja sih. Ini AI guys. Ya ini baru dugaan netizen ya. Netizen kadang-kadang keterlaluan ya. Sirik ya. Kita lanjut. Dengan siapa kita pergi? Kemana ke Paris sendirian yang nggak seru lah ya. Tapi ke Masjid Al Jabar, ke Pangalengan, berdua istri makanan bisa dong. Jadi hidup ini bukan tentang pergi kemana, tapi dengan siapa. Ya. Jadi gubernur ini namanya. Ayo kak Karawitan. Udah Pak tadi ditantang. Oh, sel. Karawitan. Karetnya di mana? Gimana sih? Cinta. Netizen bilang pantas aja kedekatan RK sama Arka kelihatan beda. Tapi ya ada juga yang bilang ini cuma cocok logi kebablasan ya. Ingat ya guys, ini teori netizen bukan fakta. Menurut kalian masuk akal atau ngaco? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Saja TV. Kali ini saya membahas tentang Ridwan Kamil yang merupakan mantan gubernur Jawa Barat yang dulu katanya luar biasa, sekarang malah justru biasa di luar ya. Karena di luar itu di Eropa gitu ya dengan para kekasihnya. Kok para kekasihnya? Ya salah satu kekasihnya ya, itu baru dugaan ya. Tetapi mereka meskipun netizen ya itu mendapatkan bukti yang konkret, tetapi malah justru mereka kok kayaknya nggak ada dosa ya, nggak mau mengakui ya. Memang jika memang nggak melakukan masih ya, padahal bukti itu sudah kuat, tapi mereka soal kayak gimana sih guys ya, sulit untuk mengungkapkannya. Dan mungkinkah ini sebuah dalam arti apa nggak malu gitu ya dari apa yang mereka lakukan, dan bahkan RK itu nggak malu sama Deddy Mulyadi ya, yang dulu mengolok-olok adalah arti menyindir, nyinyir, dan kemudian sekarang tenggelam dan begitu saja terlupakan, dan namanya itu hancur lebur. Dan seperti bedanya kita play. Hari setelah menyampaikan permohonan maaf pasca digugat cerai oleh istrinya Atalia, foto yang menampilkan Ridwan Kamil dan Aura Kasih tengah berlibur ke Italia tersebar di media sosial. Menurut info ini foto tahun 2023. Cuman yang jadi penasaran, kalau memang 2023, kenapa baru tersebar sekarang ya? Dan yang kemudian yang paling bikin penasaran tuh, siapa yang ngambil foto itu? Ya enggak? Saya bang. Anjir. Sehari setelah menyampaikan permohonan. Aduh, lupa. Aura Kasih ngemil paku. Terima kasih Kang ngemil Emil paku. dan Pak Uu. Aura Kasih makan gabah pakai cabe. Pakai cabai. Terima kasih Nggak pakai atas cabai. dana hibah dan korupsi Bank BJB. Pan Raja Pantun Kang Emil mah. Urang mah heuda urang ge sarua lalakinya. Urang Kenaon? masalah jeung si Lisa Nataliana mah sih teu jadi masalah ada urang teh apal ke alusna gitu nya apal-apal Sebarayana. ini kan geus Aduh. badag Kumaha. eta ku Aura Kasihna. Aduh Kang Emil jagoan urang mah sirik tah. Jago. Tadi mah yang kurang. Eta was ku pepelna aduh dempok biola. Si Dempok Wajid biola. Cililin sugan mah. Anjing pawenjisan aing. Si Wajid Cililin. Luar nagaring jerona liket. Coba 38B atuh. Aduh. 38B. waas, Kang Emil eta. Korupsi Bank BJB keur kasus. Aduh, cik atunya kahayang teh. Beger mah beger we, ulah make duit Beger. sarere ya, duit masyarakat. Duit rakyat. Pauuna dana hibah, tapi aneh urang mah dana hibah nepi ka ayeuna jemplingnya. Jempling naon naon gitu ya? bisa Oh kan? kabar. Jempling nepi ka ayeuna tiis eta panglima santri.
Jagoan. Santai. Nah ini nih ya, kok bisa gitu ya? Padahal mereka itu udah jelas-jelas ketangkap ke perak. Apa ini AI? Oh bisa aja sih. Ini AI guys. Ya ini berduga netizen ya. Netizen kadang-kadang keterlaluan ya. Sirik ya. Kita lanjut ya. Poin Ceng. aja dong eta Bapak RK puisina dengan aura kasih we. Iya gerai tinggal. Kasih. Siapa sangka, ternyata sejak dulu Ridwan Kamil sudah sering menggombali aura kasih. Jejak lawas ini kembali muncul dan langsung bikin warganet heboh. Aura kasih naik Gokar ke Surabaya. Perginya belanja baju kebaya. Terima kasih Golkar atas penerimaannya. Mari bersama sejahterakan Indonesia. Aura kasih pergi makan rendang. Atta Halilintar pergi makan bakso tulang. Aura kasih tampang di baliho. Konser Jumat di Cibiru. Ternyata ada udang di balik momok jadol. Ada udah di balik. Makan Wow. apa dalam hidup itu yang tapi dengan siapa. Traveling juga sama, bukan kemana kita pergi, tapi dengan siapa kita pergi. Kemana ke Paris sendirian yang nggak seru lah ya. Tapi ke Masjid Al-Jabar, ke Pangalengan berdua istri makanan lebih seru. Jadi hidup ini bukan tentang pergi kemana, tapi dengan siapa. Ya. Gokil ya, Ridwan Kamil bukan kaleng-kaleng ya, apalagi kaleng susu bendera, nggak level, apalagi Pak Uceng, lewat Uceng, jangan sirik Uceng. Ini tentang Ridwan Kamil yang tertangkap sedang video call, gokil gitu ya, bisa ya, semuanya pada sungkem sama Bang Ridwan Kamil luar biasa gitu ya. Yaitu pembegal MOMOK yang sangat luar biasa. Ya, lelaki kaum madam sungkem sama Pak Ridwan. Kita lanjut. Dali boleh. Mana nih? Mendingan push up saya mas, pada suruh nyanyi. Duh, ngerjain gubernur ini namanya. Ayo kak Karawitan. Udah pantun tadi. Ditantang. Oh, sel. Proses. Karawitan. Katanya Karetnya di mana? Gimana sih? Iya, susah bikin itu kan sayembara yang pantun saya kasih. Oh, gitu. Jadi nggak bakal ini nih nyanyi Bandung Bedali lah. Ini aja. Ayo kak Karawitan kak. Ayo kak Karawitan. Kak itu anak aura kasih. Ini teori netizen yang lagi rame banget. Jadi katanya nih guys, nama Arka itu dicocok logiin jadi Aura Kamil. Netizen mulai curiga karena ada potongan cerita Bu Cinta. Mengambil anak perempuan, tapi qadarullohnya Allah menggerakkan hati Kang Emil itu untuk mengambil anak laki-laki ini yang pada saat itu kita lagi mangkuk anak perempuan nih. Di bawah tuh lagi ongong-ongong gitu, lagi gitu-gitu kan. Terus lagi ngesot-ngesot gitu di bawah. Terus kemudian Kak Emil bilang, "Teteh itu aja," katanya. Kan loh, ini gimana gitu. Terus kata Emil, udah itu aja. Dari situ nggak pernah lepas untuk ngomongin anak itu. Jadi pada akhirnya Teteh, please yang itu aja. Aku udah mimpi, aku udah apa segala macam. Terus akhirnya ya udah kita ambil Arka. Sebelum semua ini rame, mereka sering mampir ke panti asuhan. Tanya, tiap kesana Pak RK sering gendong anak-anak cewek. Pas suatu hari muncul Arka, dan Pak RK sempat bilang mau Arka aja. Kekeh banget. Abis itu Arka dibawa ke rumah dan disebut-sebut diadopsi. Makanya netizen bilang, pantas aja kedekatan RK sama Arka kelihatan beda. Tapi ya ada juga yang bilang ini cuma cocok logi kebablasan ya. Ingat ya guys, ini teori netizen bukan fakta. Menurut kalian masuk akal atau ngaco? Sekali kebablasan. Dia kan lahir tahun 2019 waktu itu. Terus bapaknya pergi itu dia umurnya 8 bulan. Tapi aku nggak lihat sisi sedihnya, yang penting lihat dianya happy. Siapa sih Om Dodo? Dipanggil Om Dodo. Tidak ada yang menyangka sebuah potongan video singkat di TikTok Bisa justru aja. membuka kembali kotak isu yang selama ini dianggap sudah mereda.
bukan pengakuan, bukan klarifikasi, bahkan bukan dari sosok dewasa, melainkan dari seorang anak. Satu kalimat polos yang terucap tanpa beban, tanpa skenario, tanpa kepentingan apapun. Namun, justru kalimat itulah yang membuat ribuan netizen berhenti menggulir layar, mengulang videonya, membaca kolom komentar, dan bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di balik semua ini? Sebelum kita masuk lebih jauh ke ceritanya, pastikan kamu sudah subscribe channel ini. Karena di sini, kita tidak sekedar membahas apa yang terlihat di permukaan, tapi mencoba merangkai potongan-potongan cerita yang tercecer di ruang publik. Semoga setiap yang menonton, yang berkomentar dengan bijak, dan yang menekan tombol subscribe selalu diberi kesehatan, ketenangan, dan dijauhkan dari prasangka buruk yang merugikan diri sendiri. Dan ada satu pesan penting yang perlu kita renungkan sejak awal. Di era media sosial hari ini, satu ucapan kecil, bahkan dari seorang anak, bisa berubah menjadi bola salju besar yang menyeret banyak nama, banyak persepsi, dan banyak penilaian. Maka, kebijaksanaan menjadi hal yang mahal, tapi sangat dibutuhkan. Semua bermula dari sebuah video wawancara yang beredar luas di TikTok. Dalam video tersebut, Aura Kasih terlihat tengah diwawancarai santai. Pertanyaannya sederhana, seputar kehidupan pribadinya sebagai seorang ibu, tentang keluarganya, dan tentang bagaimana sang anak menjalani hari-hari tanpa kehadiran figur ayah secara langsung. Aura Kasih menjawab dengan tenang. Nada suaranya lembut, ekspresinya terlihat biasa. Sampai kemudian, di sela percakapan itu, sang anak tiba-tiba menyela. Bukan dengan tangisan, bukan dengan keluhan, tapi dengan satu panggilan nama yang terdengar jelas. Om Dodo. Bukan sekedar gumaman, bukan suara samar, tapi panggilan yang tegas seolah nama itu sudah sangat familiar baginya. Di titik itulah suasana berubah. Netizen yang awalnya menonton tanpa prasangka mulai saling bertanya. Kolom komentar yang semula sepi mendadak penuh spekulasi. Banyak yang bertanya, Om Dodo siapa? Ada juga yang menuliskan kenapa nama itu terdengar tidak asing. Dan tak sedikit pula yang langsung mengaitkannya dengan satu nama yang belakangan ini memang kerap diseret dalam berbagai isu panas. Ridwan Kamil. Ini nih, dia kan lahir tahun 2019 waktu itu. Terus bapaknya pergi itu dia umurnya 8 bulan. Gak lama COVID. Dan aku harus deal sama hal-hal yang menurut aku ribet dan sedihnya banyak gitu. Tapi aku gak lihat sisi sedihnya, yang penting lihat dianya happy. Halo, saya Aura Kasih. Saya teh orang Bandung dan saya termasuk orang yang sangat ngefans sama Kang Emil. Ngefans Kang Kamil ya. Untuk Kota Bandung, dan sekarang saatnya perubahan untuk Jawa Barat. Pokoknya sukses terus buat Kang Emil sama Kang Uu. Pokoknya aku rindu nomor 1. Rindu nomor 1. Oke, buat ibu ibu cinta ya. Ibu katanya ngefans banget sama Lee Min Ho. Iya, seneng banget. Jadi dulu seneng nonton Korea. Nonton Korea. Sempat rada ini juga. Cemburu. Cie. Cie. Di Bandung juga ada Korea. Ada. Kopo area. Oh. Bisa Kopo area. Memang dari Ridwan Kamil tampak memang seorang yang cukup jenius ya, terutama untuk mencari gunung-gunung yang cukup sulit untuk dijangkau oleh kaum lelaki lain. 38B. Oceng kepengen. Oceng. Tapi itu yang terjadi, di mana ternyata dari Bank BJB yang akhirnya menjadi korban ya terkait dana iklan sebesar 220 miliar. Gokil, 220 miliar guys ya. Bisa celup sana celup sini tuh. Apanya, sendoknya gitu ya buat makan bakso rame-rame.
Dan dari tudingan netizen yang tampaknya dari apa yang terjadi, anaknya atau bahkan hubungannya dengan orang